Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Amsal 3 ayat 11-12 bilang gini. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Minggu ini, kita masih belajar tentang bagaimana menjadi anak Tuhan yang berkarakter nih. Karena karakter itu penting banget adik-adik. So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya, jangan sampai terlewatkan ya. Karena di tahun 2021 ini, kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Jangan lupa, di akhir ibadah akan ada pengumuman pemenang lomba mengias salib dan telur bersama dengan keluarga. Penasaran kan? Tapi sebelumnya, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Selamat Hari Paskah buat adik-adik semua, untuk mama, untuk papa juga selamat Hari Jumat Agung dan juga selamat Hari Paskah. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Semuanya hanya tertuju pada Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Terlalu Besar Kasih-Mu Bapa. Kau menderita ketika
Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau sepanjang hari ini. Dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semuanya kasih bangkit berdiri. Ya, sekarang Kak Olive sama Kak Dede mau kasih tebak-tebakan ke adik-adik semua. Tebakannya nggak susah kalau gampang, cuma tebak lagu aja. Nanti boleh di komen di kolom komentar di bawah kira-kira judul lagunya apa. Coba ayo Kak Dede mainkan. Siap ya? Oke, itu cluenya sangat amat gitu ya. Pasti adik-adik semua tahu kan? Buruan komen di bawah. Komen. Sekarang kita mau menuju ke lagu yang kedua. Lagunya itu yang tadi dimainkan Dede. Congratulations buat adik-adik semua yang jawabnya
Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak kami yang telah melayani di sekolah minggu. Berkati kakak kami juga yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Tapi kalau ada adik-adik yang kurang enak badan, jangan sedih. Itu waktunya untuk adik-adik istirahat, jangan banyakkan main ya. Terus kalau memang harus minum obat, ya minum obat. Oke? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semua duduk yang manis, buat dirinya nyaman, duduknya yang nyaman, dan kalau bisa jangan sambil makan. Tapi kalau haus sekali minum nggak apa-apa. Tapi yang penting kita harus fokus dengerin firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu penting buat hidup kita. Bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk besok, di masa depan, bahkan sampai kita dijemput Tuhan Yesus. Oke? Nah, sekarang kita mulai yuk. 2 minggu lalu kita belajar tentang karakter anak Tuhan, yaitu apa? Suka baca Alkitab, suka memuji, dan suka berdoa. Nah, hari ini kita mau belajar karakter anak Tuhan yang lain, yaitu bertanggung jawab. Apa adik-adik? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu ada banyak sih artinya ya, tapi yang menjadi salah satu artinya itu melakukan tugas dengan baik, atau melakukan kewajiban dengan baik, atau melakukan yang seharusnya dilakukan dengan baik. Loh, Kak, kenapa kita harus bertanggung jawab sebagai anak Tuhan? Ya memang gitu adik-adik. Kita buka dulu yuk Yohanes 1 ayat 12. Ayo adik-adik semua buka kitabnya, Yohanes 1 ayat 12. Ayo. Yang belum bisa baca, kakak bacain, dan adik-adik yang sudah bisa baca silakan baca ya. Oke, sudah ketemu semua? Oke, Yohanes 1 ayat 12. Kita mulai ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, adik-adik, maksud ayat itu kalau kakak mau sederhanain begini. Semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa atau hak supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi sederhananya gini, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikasih hak supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya kita makin gampang ngertinya, kakak mau jelasin sebuah contoh. Tapi ini nggak beneran ya, tapi ini contoh. Contohnya gini, Tono adalah orang Indonesia. Nah, dia ini berasal dari keluarga yang sederhana, jadi nggak kaya Tono ini. Nah, suatu hari Tono mendapatkan anugerah atau pemberian menjadi seorang pangeran di suatu negeri kerajaan. Katakanlah negeri kerajaan itu adalah Inggris. Jadi suatu hari Tono yang adalah orang Indonesia yang berasal dari keluarga sederhana mendapatkan anugerah atau pemberian jadi seorang pangeran di Inggris. Wah, enak kan? Nah, yang jadi pertanyaannya gini adik-adik, apakah waktu Tono mendapatkan anugerah jadi pangeran di Inggris, terus perilakunya, kata-katanya, karakternya udah otomatis seperti pangeran di Inggris? Enggak kan? Kayaknya enggak deh. Soalnya gini adik-adik, budayanya aja beda. Tono tadi orang apa? Orang Indonesia. Nah, ini dia jadi pangeran di Inggris. Berarti kan dia harus mempelajari budaya orang Inggris, ya nggak? Budaya yang boleh, yang nggak boleh. Nah, bukan cuma budaya orang Inggris. Dia juga harus mempelajari tata cara hidup sebagai anggota keluarga kerajaan di Inggris. Bagaimana dia harus makan. Kan cara makan orang Indonesia sama orang Inggris kan beda. Jadi Tono mau nggak mau harus belajar, dan ini pasti nggak mudah. Belajar budaya Inggrisnya,
terus belajar tata cara jadi pangeran di Inggris, tata cara jadi anggota keluarga kerajaan di istana, harus jaga perkataan, harus jaga tingkah laku. Nah, untuk supaya Tono belajar itu semua, Tono dapat hak untuk belajar. Nah, haknya itu apa? Haknya adalah akses untuk belajar. Jadi Tono bisa masuk ke istana Inggris, istana Buckingham misalnya. Tono bisa masuk ke istana Buckingham untuk belajar. Tono bisa punya akses masuk ke kementerian-kementerian untuk belajar. Tono punya hak atau akses masuk ke ruangan-ruangan Perdana Menteri untuk belajar. Nah, hak ini harus Tono gunakan. Tapi pertanyaannya gini adik-adik, kalau Tono nggak menggunakan hak ini, Tononya nggak bertanggung jawab gimana? Jadi Tono jadi pangeran Inggris, lalu dia nggak belajar. Apa yang terjadi adik-adik? Yang ada malah dia bikin malu kerajaan Inggris, ya kan? Tingkah lakunya nggak seperti pangeran Inggris, terus perkataannya nggak seperti pangeran. Jadi intinya gini adik-adik, walaupun Tono mendapatkan anugerah jadi pangeran, tapi kalau Tono nggak mempergunakan haknya untuk belajar jadi pangeran, dia percuma adik-adik. Dia nggak pantas disebut pangeran. Tingkah lakunya nggak pantas disebut pangeran. Perkataannya nggak pantas disebut pangeran kalau dia nggak belajar adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Tadi di dalam Yohanes 1 ayat 12 dibilang apa? Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Di kuasa itu bisa berarti hak. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah. Haknya apa aja? Haknya adalah akses ketemu langsung dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, dan melalui Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita pelajari. Begitu adik-adik. Tapi kalau kitanya tidak mempergunakan hak tersebut, mempergunakan akses tersebut, akses kepada Tuhan, kalau kita nggak mempergunakannya, ya percuma adik-adik. Kalau kita nggak pernah belajar firman Tuhan, kita nggak serius belajar firman Tuhan, nggak ngerti firman Tuhan, waktu dengerin firman Tuhan kita main-main. Kalau kita nggak pernah berdoa, ya percuma kan? Ini seperti Tono yang walaupun sudah mendapatkan anugerah sebagai pangeran, tapi dia tidak belajar menjadi pangeran. Yang ada nanti kita malah bikin malu Tuhan. Hidup kita sembarangan. Ih, masa orang Kristen ngomongannya nggak bisa dijaga sih? Ih, masa orang Kristen hidupnya sembarangan sih? Ih, masa orang Kristen tukang nyontek sih? Masa orang Kristen ngelawan orang tua sih? Dan lain sebagainya. Untuk itu adik-adik, kita harus bertanggung jawab melakukan firman Tuhan. Kita harus bertanggung jawab sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, dia waktu ada di bumi secara fisik sebagai manusia kayak kita, dia bertanggung jawab loh adik-adik. Dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita melalui kematian di kayu salib. Coba bayangin deh kalau dia nggak mau disalib. Waktu ditangkap dia kabur, nggak disalib. Apa jadinya coba? Mungkin sekarang kita nggak ngerayain Paskah kan? Iya kan? Tapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau tetap bertanggung jawab. Seperti yang dia bilang di dalam Yohanes 4 ayat 34. Yuk kita sama-sama baca. Ayo adik-adik semua, kita buka Alkitab kita, Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Nah, seperti Tuhan Yesus yang hidupnya bertanggung jawab, kita pun harus bertanggung jawab adik-adik. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam keluarga misalnya, kita harus bertanggung jawab mengasihi orang tua, menghormati orang tua, mengasihi kakak dan atau adik. Misalnya adik-adik punya kakak, ya kasihi. Adik-adik punya adik, ya kasihi dengan baik. Sekalipun nih ya, misalnya mama bawel banget mama adik-adik misalnya bawel banget, ya nggak apa-apa, namanya juga orang tua kan. Mereka kepingin adik-adik itu hidupnya berhasil, hidupnya sukses. Orang tua kepengen adik-adik itu lebih baik daripada orang tua gitu. Nah,
Untuk itu adik-adik, kita harus menghormati orang tua. Kita jangan malah jadi kesal sama orang tua. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Ya, kita memang harus menghormati orang tua. Gitu adik-adik. Nah, terus apalagi nih adik-adik, kita bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dalam hal perkataan. Kita harus menjaga perkataan kita. Supaya perkataan kita adalah perkataan yang baik. Tidak ngomong kasar, tidak ngomong kotor, tidak ngomong jorok. Pokoknya perkataan kita adalah perkataan yang baik, perkataan yang gak jutek. Apalagi sama orang tua ya, kita tidak boleh jutek ya. Nah adik-adik, terus kita bertanggung jawab dalam hal apa lagi? Dalam hal menjaga lingkungan. Adik-adik, kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Misalnya apa? Hemat listrik. Kalau siang-siang, jangan nyalain banyak lampu. Karena kita harus hemat energi adik-adik. Itulah tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Apalagi, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Terus apalagi adik-adik, kita harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Nah, terus apalagi nih tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita yang lain adalah menjaga kesehatan. Ini juga penting adik-adik, soalnya tubuh ini kan Tuhan yang punya, dan Tuhan mempercayakan tubuh ini kepada kita. Ya kita harus bertanggung jawab dong untuk menjaganya. Caranya ya makan yang teratur, sehari 3 kali. Terus makannya juga yang bergizi. Terus tidak jajan sembarangan. Kalau bisa ya, nggak banyak minum es. Lalu kalau bisa minum air hangat. Itu baik buat kesehatan adik-adik semua. Nah kalau misalnya mama papanya ada uang, makan buah. Tapi kalau mama papanya lagi nggak ada uang, adik-adik jangan ngerengek minta buah. Jangan ya. Nah, intinya gini adik-adik, pokoknya ingat aja nih. Kita harus bertanggung jawab dalam segala hal seperti kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu kayak yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Ayo coba adik-adik semua buka Alkitabnya, kita baca Kolose 3 ayat 23. Oke, sudah? Oke, kita mulai ya, Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi kalau kita di rumah, kita ada di rumah dengan keluarga, kita menghormati orang tua, ya kita harus menghormati orang tua seperti kita menghormati Tuhan. Nah, lalu kita menjaga kesehatan, kita harus menjaga kesehatan karena ini untuk Tuhan. Karena tubuh ini punya Tuhan. Begitu adik-adik. Sekian dulu firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, untuk ayat hafalannya ada di Yohanes 4 ayat 34 yang tadi. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Oke adik-adik, jangan lupa program menghias kamar dengan 12 ayat hafalan. Minggu ini sudah ayat hafalan yang ke-10. Oke adik-adik? Nah sekarang kita mau berdoa. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami hari ini belajar tentang hidup bertanggung jawab. Seperti Tuhan Yesus yang bertanggung jawab, kami pun mau bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas kami selagi kami masih hidup di dunia ini. Bertanggung jawab dalam keluarga, bertanggung jawab dalam perkataan, bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan, dan masih banyak lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami, Tuhan berkati mereka semua satu persatu. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua di masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon supaya Tuhan tolong berikan kami kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Satu lagi, jangan lupa untuk bahagia. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Dah. Sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk disimak pengumuman berikut ini.
Yang pertama, persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 687-145-3311 atas nama Stefani. Yang kedua, berikut adalah laporan keuangan persembahan bulan Maret 2021. Terima kasih untuk persembahan yang sudah adik-adik berikan melalui papa mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, program atau tantangan menghias kamar dan menghafal 12 ayat hafalan akan berakhir pada hari Minggu 25 April 2021. Adapun pengumpulan foto dan video 12 ayat hafalan ini adalah pada hari Kamis 29 April 2021 paling lambat jam 6 sore. Jadi dicatat tanggalnya dan jamnya ya supaya tidak kelewatkan. Karena yang berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini akan dapat hadiah. Yeay! Yang keempat, jangan lupa gunakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Salah satunya adalah dengan cara belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio cerdas berpikir setiap hari Senin sampai Jumat yang bisa diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi KDD Novalis. Yang kelima, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapot sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuan nilai tidak mendadak ya. Yang keenam, berikut adalah nama-nama yang sudah mengisi Google Form pengisian data sekolah minggu. Jika nama adik-adik belum terdaftar di sini, adik-adik atau papa mama dapat mengisi form data anak BTR Indonesia 2021 melalui link atau QR Code berikut ini. Satu anak, satu Google Form ya. Yang ketujuh, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dalam acara Fun Passover Decorating Competition alias Lomba Paskah, yaitu menghias salib dan telur bersama dengan keluarga. Berikut pesertanya. At this cross of grace, how great the love, how strong the hand that holds us, beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours,
5 keluarga yang berhasil menjadi pemenangnya. Keluarga Cecil, Nathanael, dan Chelsea. Keluarga David, Angel, dan Alvin. Keluarga Gaby. Keluarga Gracela. Dan keluarga Kiela dan Gevari. Selamat untuk para pemenang. Dan untuk yang belum menang, jangan berkecil hati dan jangan patah semangat. Kesempatan lain dicoba lagi. Pemenang lomba akan dihubungi oleh kakak koordinator kelasnya ya. Demikian pengumuman yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat satu lagu pujian. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita minggu ini dan tanpa terasa sekarang kita berada di minggu kedua di bulan April. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami boleh melewati kegiatan kami dengan penuh rasa syukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kami. Kami boleh merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, bahkan kami boleh berada di minggu kedua bulan April ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kakak-kakak yang sudah memimpin kami di ibadah Raya Anak. Tuhan juga berkati. Tuhan juga memberkati Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan juga memberkati Abah dan Emak Rohani. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Bahkan kami percaya mereka juga dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang anak-anak sekalian, mari kita kedangkan tangan kita dua-dua. Sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Jangan lupa minggu depan kita hadir kembali dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun, aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Serta mulia sampai selamanya.
Siapkan dirimu, Tuhan Yesus mau datang. 在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei, kusi kusi hei.让耶稣mereka menhei, kusi kusi hei, kusi kusi hei. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He answers prayer. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, aku Jeges. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 bunyinya, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Bunyinya, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Aku anak raja,